Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadil Zain dari kelas AKP 8B, mata kuliah Seminar Akuntansi. Kali ini saya akan mereview artikel nasional dan internasional yang sudah saya ulas. Yang pertama yaitu ada artikel nasional yang judulnya Pengaruh Penerapan Pengendalian Internal terhadap Pencegahan Fraud Pengadaan Barang. Nah, penulisnya ini adalah Hernieti dari instansi SPE KPI Jakarta. Baik, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak pengendalian internal dalam pencegahan kemungkinan penyimpangan dalam proses pelelangan. Penelitian ini menggunakan survei, yaitu 23 responden yang meliputi para direktur di beberapa rumah sakit di Kota Bandung. Data yang diperoleh menggunakan kuesioner. Analisis data menggunakan PET analysis, dan hasil dari penelitian ini antara lain bahwa terdapat dampak dari pengendalian internal dalam pencegahan penyimpangan dalam proses pelelangan. Artinya bahwa risiko penyimpangan dalam proses pelelangan dapat ditekan dengan adanya sistem pengendalian internal yang baik dan juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak secara langsung terkait dalam model penelitian ini. Nah, ya di artikel kali ini terdapat kelebihan dan kekurangannya. Kali ini saya akan membahas kelebihannya terlebih dahulu. Kelebihannya itu yang pertama, artikel ini memiliki penjelasan yang baik pada pendahuluan. Artikel ini menjelaskan mengapa penelitian ini layak untuk dilakukan, serta dengan ditunjang penjelasan keterkaitan antara variabel satu dengan yang lainnya, dan dibarengin dengan fenomena yang mendukung. Yang kedua, kajian pustaka yang diberikan sudah baik, dengan memuat pandangan dari pihak yang terpercaya, dan juga mampu menjelaskan secara teori mengapa variabel ini saling berkaitan dan berpengaruh. Yang ketiga itu metode penelitian yang digunakan sudah dijelaskan dengan baik, sehingga pada bagian pembahasan tidak terasa seperti mengambang, sebab yang dibahas sesuai dengan metode yang telah dijelaskan. Seperti itu. Nah, kemudian terdapat kekurangan, meskipun ya dibilang kekurangan juga lah ya, karena meskipun penyajian teori dan konsep sudah sangat baik pada kajian pustaka, namun penyampaian teori dan konsep pemikiran digabung dalam artikel ini, sehingga dalam pengembangan hipotesis hanya sekedar mengarahkan kembali kepada penjelasan sebelumnya. Seharusnya penyampaian teori dapat lebih kuat, sehingga konsep pemikiran dapat dijelaskan dengan lebih baik. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang artikel kedua yang saya ulas, yaitu artikel internasional yang judulnya An Exploratory Study of Internal Control and Fraud Prevention Measures in SMEs. Penulisnya ada Jaya Kumar Sanmugam, Muhammad Hasan Cehat, dan Aswadi Ali dari instansi University Malaysia of Terengganu. Nah, di abstrak ini, di penelitian ini, bisnis kecil dan kewirausahaan telah muncul sebagai bidang penelitian yang penting selama 40 tahun terakhir. Makalah ini berkisar pada masalah kontrol internal dan langkah-langkah pencegahan penipuan pada kinerja UKM. Tingkat kejadian penipuan seperti yang dilaporkan oleh pemilik masih pada tingkat yang sangat rendah, dan biaya keseluruhan yang dikeluarkan masih dalam ekspektasi. Namun, di sini ada pertanyaan, apakah memadai yang saat ini dilakukan oleh pemilik, ataukah pemilik enggan mengungkapkan kebenaran untuk menggambarkan efisiensi seperti itu dan efektivitas mereka dalam menjalankan bisnisnya. Makalah konseptual ini mencoba untuk menganalisis literatur yang relevan tentang pengendalian internal, penipuan, tren terkini tentang penipuan, dan tindakan pencegahan kejahatan bisnis yang diadopsi oleh UKM. Berdasarkan literatur, penelitian masa depan dapat disarankan dalam konteks Malaysia,
Diharapkan bahwa penelitian masa depan dalam aspek ini mengungkap hubungan antara efektivitas pengendalian internal dalam UKM untuk mengukur kecukupan ukuran pencegahannya ukuran pencegahan penipuan yang diambil oleh pemilik UKM di Malaysia. Diharapkan bahwa pengendalian internal yang efektif dan adanya tindakan pencegahan penipuan yang tepat akan membantu meningkatkan kinerja UKM. Seperti itu. Nah, selanjutnya saya akan bahas kelebihan dan kekurangannya, yaitu kelebihan dari artikel ini yang pertama yaitu menjelaskan dengan baik apa yang terjadi saat ini pada usaha kecil menengah di Malaysia dan juga menjelaskan mengapa perlu adanya pembahasan seperti ini. Yang kedua, dalam penjelasan teori juga baik, yaitu penjelasan setiap variabel juga telah berkaitan satu sama lain. Kekurangannya tidak dijelaskan pada artikel ini ya, bahwa telah dilakukan penelitian ataupun menelaah beberapa literatur seperti itu, sehingga artikel ini hanya terlihat sekedar membahas. Seharusnya ada bagian metode penelitian dan pembahasannya. Baik, sekian ulasan artikel dari saya, Fadil. Lebih dan kurang saya ucapkan terima kasih. Selamat siang.